Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA, yaitu masih berkaitan dengan asam dan basa. Kalau kemarin kita sudah belajar atau praktek mengenai menentukan larutan asam dan basa menggunakan indikator yang alami ya, yang ada di sekitar kita. Kita sudah praktek menggunakan kunyit sebagai indikator asam dan basa kemarin ya. Meskipun masih banyak siswa yang belum bisa atau belum memahami perintah atau instruksi dari Bapak ya untuk melakukan uji coba, namun ke depan mungkin lebih hati-hati lagi menyimak dengan benar apa yang diinstruksikan sehingga tidak terjadi kesalahan. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan bagaimana cara menentukan pH ya. Kalau asam dan basa itu kan ada pH-nya ya. pH itu adalah tingkat keasaman atau tingkat basa dari suatu larutan ya. Tingkat keasaman atau basa dari suatu larutan asam basa. Nah, pH ini ya bisa diukur menggunakan kertas lakmus ya. Nanti kertas lakmus itu bisa dilihat tabelnya pH-nya 1 sampai 14 ya. Kalau yang netral itu pH-nya 7, terus di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu adalah basa. Nah, bagaimana kalau menentukan pH ya dari suatu larutan yang diketahui konsentrasinya? Nah, menggunakan perhitungan. Jadi kita tidak menggunakan alat ya. Kalau menggunakan alat sih mudah ya, bisa menggunakan kertas lakmus atau bisa menggunakan pH meter yang digital, langsung ada angkanya. Nah, kita pelajari terlebih dahulu dari yang pertama yang sini ya, yaitu ya menentukan pH larutan asam dan basa. Nah, jadi ciri-ciri dari asam itu adalah ada ion H+. Nah, kalau ciri-ciri dari basa ada ion OH-. Nah, jadi pH ditambah pOH itu nilainya sama dengan 14. Jadi 14 ini diambil dari pH maksimum ya. Jadi pH itu angkanya 1 sampai 7. 1 sampai 14. Nah, 7 yang ada di tengah ini adalah netral. Jadi tidak asam, tidak basa, netral ya. Nah, kalau sini basa ya, basa. Jadi dari sini ke sini ini basa ya, dari 8 sampai 14, terus di sini dari ini asam ya. Nah, asam. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara menghitung atau menentukan pH menggunakan perhitungan ya. Menggunakan perhitungan. Nah, untuk melakukan perhitungan pH ya, menentukan pH dari suatu larutan ini menggunakan perhitungan ini pertama kali dipelajari oleh Sorensen tahun 1868 lahirnya sampai tahun 1939. Nah, cara mencari pH itu sama dengan min log dari ion H+, konsentrasi ion H+, ya. Ini tanda kurung kurawal ini artinya dia konsentrasi atau molaritasnya nih. Contohnya ini, molaritas itu di sini. Ini namanya konsentrasi ya. Nah, kalau pOH itu sama dengan min log OH-, konsentrasi dari ion OH-. Nah, pH ditambah pOH itu nilainya 14. Apa maksudnya, ini akan kita pelajaran ke depan ya. Nah, ini ada contoh. Ada contoh. Tentukan pH dari asam dan basa berikut. Nah, ini dari larutan ini kalian harus tahu sebenarnya mana asam, mana basa. Kita lihat dulu. Oh, ini ada OH-nya, berarti ini kemungkinan basa. Kalau ini ada H-nya, berarti ini adalah asam. Kalau ini pun sama, ini berarti H berarti asam ya. Berarti ini basa, ini asam ya. Ciri-cirinya ingat tadi, kalau basa ya. Basa itu apa? Ini kalau asam, ini asam, kalau ini basa ya. Basa ciri-cirinya ada OH, ada OH, kalau sini ada H+. Nah, seperti itu. Nah, pertama yang ini, kita berapa nih kan yang ditanya, tentukan pH dari larutan asam dan basa ini ya. Berarti kita cari dulu yang ini. Yang pertama, berapa pH dari BaOH2 0,0005 molar ya. Caranya ya, ini yang A. Pertama ionisasi dulu, ionisasi. Ionisasi itu kita uraikan ini ya. Kita uraikan dulu larutan BaOH2 ini. Jadi BaOH2 ya. Ini kita uraikan menjadi Ba2+ ditambah 2OH-. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita hitung dulu, apakah jumlah BA sebelah kiri dan kanan sama? Oh, BA ada 2, sini 2, betul.
OH-nya berapa? O-nya ada 2, H-nya ada 2 nih. O2, O-nya ada 2, H-nya ada 2. Nah, berarti ini udah setara kiri dan kanan. Nah, sekarang kita lihat konsentrasi dari BaOH2-nya segini. Berarti yang konsentrasi ini 0,0005. Nah, ini. Ya. Ini konsentrasi dari BaOH2 ini 0,005 molar. Nah, berarti kalau ini koefisiennya 1, sini 1, berarti ini sama. Berarti 0. Jadi konsentrasi Ba2 plus pun sama 0,0005 molar. Nah, sedangkan OH min ini koefisiennya 2. Berarti konsentrasinya berapa? Berarti 2 kali ini. Karena kalau 1 segini, berarti kalau 2 berarti 2 kali 0,0005 molar. Berarti berapa? Berarti 2 kali 5 berarti kan hasilnya ya 0,001 molar. Nah, ini ya. Ini dikali ini kamu bisa hitung pakai kalkulator, hasilnya ini nanti ya. Berarti konsentrasi OH min adalah 0,001 molar. Nah, konsentrasi dari OH min ini baru kita cari. Oh, berarti kan karena ini basa berarti pakai yang ini, POH. Berarti POH-nya ya gitu ya, sama dengan min log ya, logaritma sudah belajar ya. OH min, konsentrasi OH min. Nah, berarti masukkan aja min log konsentrasi OH min ini. Berarti ini kita bisa tulis nih 0,001 ini bisa kita tulis menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, ini bisa ya. Cara mengubahnya mudah-mudahan bisa ini. Berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Ini hasilnya berapa? Ingat ya, logaritma pelajaran matematika mudah-mudahan masih ingat, sama dengan 3-nya turun ke sini jadi 3 min log 1. Nah, ini ya. Nah, ini turun ke sini jadi 3 min log 1. Log 1 nilainya 0, berarti nilainya 3. Nah, jadi POH ini bukan pH ya, POH nilainya 3. Nah, berarti pH-nya berapa? Nih lihat. Kan pH ditambah POH sama dengan 14. Berarti kalau pH ya, kalau mencari pH berarti apa? pH sama dengan 14 dikurang POH. Nah, gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Berarti sama pH-nya, pH dari basa ini berapa? pH sama dengan 14 dikurang POH. Nah, 14 dikurang 3 berarti 11. Nah, ya. Jadi pH-nya dari basa ini, basa BaOH2 0,005 molar ini 11. Nah, kita tahu bahwa 11 itu adalah basa ya. Kita udah jelaskan tadi. Jadi 1, 7, 14. 7 dari 7 ya, lebih dari 7 sampai 14 ini basa. Kalau pas 7 itu ya, pas 7 itu netral. Berarti yang di bawah 7 ini asam. Nah, dari ini kita udah tahu, oh berarti pH-nya kan 11 nih. pH-nya 11, oh berarti 11 itu pasti masuk sini, masuk basa dia. Berarti betul jawaban kita ya. Betul. Berarti ini udah kita simpulkan pH-nya 11, dapat yang A ini pH-nya ketemu 11. Sekarang kita kerjakan yang B nih, yang B ini. Ya, saya kerjakan ya. Di sini aja, sini ya. Yang B misalnya HCl ya. Kita tulis HCl ini kita uraikan menjadi H plus ditambah Cl min ya. Nah, konsentrasinya berapa yang ini HCl-nya? 0,02 molar. Karena ini koefisien 1, ini 1, ini 1, berarti sama. 0,02 molar, 0,02 molar. Nah, sekarang berarti pH aja kan ini ya. Ini karena ini asam ada H plusnya, langsung aja. pH sama dengan min log H plus ya, konsentrasi dari H plus. Nah, sama dengan berapa? Min log, ini bisa kita tulis ya, 2 kali ini bisa kita tulis menjadi ya, kalau ini. Jadi ini bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, sama dengan berapa? 2 yang ini turun sini, 2 min log 2. Log 2 berapa? Ya, nilai dari log 2. Ya, nilai dari log 2 itu adalah sekitar 0,3 ya. Berarti 2 dikurang 0,3 berarti 1,7. Nah, lihat nih 1,7 berarti asam ya. Nih, 1,7.
Nah, coba ini Bapak ulang ya, Bapak ulang di sini ya biar jelas, mungkin ada yang terpotong. Jadi sama dengan ini saya tulis di sini min log. Nah, ini ya, konsentrasi H plus kan ini udah kita ubah tadi 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti tulis lagi sini min 2 nya tulis ini jadi 2 min log 2 ya, gitu ya. 2 min log 2 gini. Ya. Nilainya adalah 2 min log 2. Nah, log 2 ada berapa nilainya log 2? Log 2 kamu nanti hitung menggunakan kalkulator ya. Tekan aja log 2 gitu, nilainya 0,3. Jadi 2 dikurang 0,3 ya, log 2 itu 0,3 berarti 2 dikurang 0,3 1,7. Jadi nah ini ya. Berarti HCl ini ya bersifat asam karena pH-nya 1,7 ya. Jadi seperti itu. 1,7. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut yang soal yang ketiga ya, ini saya hapus. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga atau yang C ini ya. Berarti yang C seperti biasa kita ionisasi dulu. Berarti H2SO4 itu diuraikan menjadi 2H+ ditambah SO42- ya, gitu ya. Nah, kita hitung 2-nya, H-nya udah betul 2. Betul ya, 2. SO4, S-nya 1, O-nya 4. S-nya 1, O-nya 4. Udah betul berarti ya. Konsentrasinya berapa? Ini ya. Ini bisa ditulis sebenarnya, ini bisa ditulis ya. Oh, berarti kalau ini saya tulis 1 kali 10 pangkat min 3 ini. Jadi 0,001 ini ditulis 1, satunya tuh ini. 10 min 3 ini dapat dari mana? Dari di belakang koma. Belakang koma kan ada 1, 2, 3 ya. Berarti bisa saya tulis ini 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Kalau sini 2, karena di sini 2 ya, maka ini kali 2. Berarti 2 kali 1 kan 2. 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, karena ini 1 berarti ini 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, jadi konsentrasi H+ sudah ketahuan. Jadi pH-nya bisa kita cari. Jadi pH-nya sama dengan min log H+ ya. Konsentrasi dari ion H+ sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini saya tulis sama dengan lagi sini. Ini pH ya. pH, ingat kalau pH ya. Tadi 3-nya turun dikurang log 2. Nah, log 2 berapa? 0,3 tadi ya. Jadi 3 dikurang 0,3. 0,3 berapa berarti? 2,7. Nih, jadi pH-nya 2,7. Nah, ingat 2,7 termasuk asam atau basa? Asam nih ya. Berarti 1 sampai 6 lebih sampai ya. Kalau 7 netral berarti itu termasuk asam. Berarti ini asam betul ya. Berarti ini asam. Nah, ingat ciri-ciri kalau ada H itu asam, kalau OH berarti basa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadi cara menentukan pH-nya menggunakan perhitungan jadi seperti ini. Nah, tapi ada pengecualian ya. Jadi ini tidak berlaku umum untuk semuanya bisa menggunakan ini gitu ya. Tidak bisa seperti ini. Saya hapus dulu, nanti saya jelaskan. Nah, apa maksudnya? Ya maksudnya adalah khusus untuk ya, ini ada di sebelah sini catatannya. Khusus untuk asam dan basa lemah itu mencari konsentrasinya tidak menggunakan ionisasi. Ionisasi itu penguraian seperti tadi. Ya, Bapak uraikan misalnya HCl ini. HCl saya uraikan menjadi H+ tambah Cl-. Ini namanya proses ionisasi ya. Nah, ini kan awalnya ini tidak bermuatan ya, menjadi muatan, bermuatan positif negatif. Ini namanya ionisasi. Nah, khusus untuk asam dan basa lemah tidak perlu diionisasi. Contohnya ini. Nah, tapi cara mencari konsentrasinya itu menggunakan akar Ka dikali Ma. Ya, akar Ka dikali Ma. Untuk asam, kalau basa Kb kali Mb ya. Kali konsentrasi B. Nah, Ma dan Mb ini apa? Ma dan Mb ini adalah konsentrasi larutan itu sendiri ya, bukan konsentrasi dari ion H+ atau OH-nya, tapi ini konsentrasi dari larutan ini semuanya ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita coba kita kerjakan contoh soalnya ya biar paham. Nah, jadi ingat ya, Ka itu apa? Ka itu tetapan ionisasi asam. Kalau Kb tetapan ionisasi basa. Kalau Ma itu
konsentrasi larutan asam ini semuanya bukan dari H+ ya. Tapi kalau yang di sini tadi yang dihitung adalah konsentrasi dari ion H+-nya dan OH-nya. Tapi kalau yang asam lemah langsung konsentrasi larutan yang kita pakai. Contoh ini, kita kerjakan yang ini aja. Berarti yang A misalnya saya jawab sini ya, yang A untuk yang soal ini, nih. Nah, tentukan pH asam dan basa berikut. Nah, ini ciri-ciri asam dan basa lemah ini, ciri-ciri asam dan basa lemah ini ada bilangan ini, ada tetapan ionisasinya. Kalau ada Ka dan Kb seperti ini, nah ini ya, Ka seperti ini berarti asam dan basa lemah. Jadi seperti itu ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, ya kita kerjakan coba misalnya contohnya. Contohnya kita kerjakan misalnya ini nomor 1. Tentukan pH dari asam dan basa berikut. Nah, berarti ini ini ada Ka dan Kb, ini berarti asam lemah. Berarti rumusnya pakai itu. Nah, kita cari dulu. Ya, kita cari dulu konsentrasi dari ion. Nah, karena ini OH ini basa ya. Nah, OH berarti konsentrasi dari OH-. OH- gini, dalam kurung gini ya, kurung kurawal sama dengan akar dari apa? Kb dikali Mb ya. Nah, itu sama dengan Kb-nya kita tulis 10 pangkat min 5, diketahui dalam soal ini. Ininya konsentrasi dari larutannya ini adalah 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1 ya. 1 kali ini berarti 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, gini ya. Diakarkan berarti akarnya adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, ya molar. Nah, ini adalah konsentrasi dari OH-. Nah, basa ini ya. Konsentrasi dari OH-. Sekarang kita hitung pH-nya. Berarti pOH ya. Belum pH-nya, pOH dulu. Min log ya, min log OH-. Nih. Jadi OH- udah kita ketahui. Berarti min log 1 kali 10 pangkat min 3. Ya, berarti sama dengan dapat berapa? 3 sini. Min log 1 log 1 nilainya 0, berarti tetap 3 kurang 0 kan 3 ya. Ini pOH-nya, pOH. Nah, pH-nya berapa? Nah, baru kita cari pH. Kan katanya basa ya, jadi pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH ya. Nah, berarti berapa? 14 dikurang 3, jadi pH-nya 11. Nah, jadi pH dari CH3COOH 0,1 molar dengan Kb-nya 10 pangkat min 5 adalah 11. Berarti termasuk basa. Tapi ini basa lemah ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, yang B ya. Nah, dicatat ini ya. Jadi untuk yang B tentukan pH asam dan basa berikut dari ini, yang BNH3 ya. Jadi kita cari karena ini ya NH3 di sini ketahuan berarti ini asam ya, berarti kita cari konsentrasi dari H ya, H plusnya. Konsentrasi ion H plus sama dengan akar dari apa? Akar nih Ka kali Ma. Ka dari Ma sama dengan akar Ka-nya berapa? 10 pangkat min 5, tulis 10 pangkat min 5 ya. Konsentrasinya berapa? Sama. Ini berarti kita bisa tulis 1 kali 10 min 1 ya. Berarti 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini min 5 min 1 ya, berarti akarnya 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini apa? Ini berarti konsentrasi dari ion H+. Nah, berarti sekarang tinggal cari pH-nya. pH sama dengan nih ya. Kalau pH sama dengan min log H+. Nah, konsentrasi ion H+ sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 3. Berarti hasilnya 3-nya turun sini, jadi min log 1 nilainya 0, berarti 3 ya. Konsentrasinya ini kurang ini kan ya, ini 0 nilainya, 3 kurang 0 3. Jadi pH-nya 3. Berarti ini asam ya. pH-nya tapi udah ketemu nilainya 3. Nah, berarti termasuk asam, tapi asam lemah. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang terakhir ya, contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir, tentukan ya, nih. Tentukan pH dari ini. HF ya. HF 0,1 molar, K-nya ini ya.
Berarti kita tulis, ini karena HF berarti kan H plus nih, ada ion H plus. Kita cari konsentrasi dari ion H plus nih. Tanda konsentrasi itu kurung kurawal seperti ini. Ingat akar dari Ka ya. Ka dari kali Ma sama dengan, nah seperti itu ya, sama dengan Ka-nya tulis berarti 8,1 kali 10 pangkat min 4 kali konsentrasinya 0,1 berarti 1 kali 10 pangkat min 1 kalau kita tulis gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengubahnya ini. Sama dengan, nah berarti 8,1 kali 10 pangkat min 5 nih. 8 kali ini tetap ya. 8,1 kali 1 tetap 8,1. Nah ini kan min 5 nih, kurang bagus kita jadikan 81. Jadi 81 kali 10 pangkat min 6. Nah kalau kita buang ini, komanya pindah ke sini jadi 81, berarti ini tambah ya min 1. Jadi min 6 jadinya. Nah kita akarkan 81 diakarkan berapa? 9. Nah ini kali 10 berapa? 10 pangkat min 3 ya. Nah ini konsentrasi dari H plusnya. Nah sekarang cari pH-nya. pH-nya berapa? pH sama dengan min log H plus. Nah konsentrasi H plus min log 9 kali 10 pangkat min 3. Jadi berapa? Min 3 nya turun ke sini jadi 3 min log 9. Nah log 9 itu berapa? Ya kalau log 10 itu nilainya 1, berarti log 9 tuh mendekati 1 ya. Bisa 0,9 berapa gitu ya. Ya 0,8 berapa atau 0,9 berapa, misalnya 3 dikurang 0,9 misalnya berarti 2,1. Nah ini ya pH-nya berarti 2,1. Jadi seperti itu ya. Tapi yang ini tentunya kalian cari di kalkulator ya, logaritma. Caranya tekan aja log, baru bilangan yang mau di logaritmakan berapa. Kalau log 10 nilainya 1. Log 100 nilainya 2 ya. Nah, nanti berarti kalau bilangan yang tidak kita hafal, kita tekan di kalkulator. Caranya seperti itu. Nah, jadi ini udah ketahuan ya, pH-nya dari HF 0,1 molar dengan Ka 8,1 kali 10 pangkat min 4, berarti nilainya 2. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itulah cara menentukan pH dari larutan asam dan basa. Nah, tapi untuk khusus ya. Jadi kalau untuk yang asam dan basa kuat itu langsung diionisasi, ini dipecah dulu ya. Baru dicari konsentrasi dari H plus dan ion OH-nya. Tapi kalau untuk khusus untuk asam dan basa lemah, itu cara mencari konsentrasi ion H plus dan OH-nya menggunakan akar Ka dikali M atau konsentrasi ya. Kalau asam berarti asam, konsentrasi asam, kalau basa basa gitu aja ya. Jadi cara mencari konsentrasi H plus dan OH- seperti itu. Kemudian baru kita cari nilai pH-nya sesuai rumus ini. pH jadi seperti ini. Saya rasa cukup ya untuk materi hari ini. Silahkan dicatat dan pelajari dengan benar. Sebagai bukti aktivitas kalian telah menyimak pelajaran Bapak, silahkan tulis nama ya, spasi kelas di kolom komentar ya. Absen seperti biasa di link yang telah Bapak sediakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.